بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Cahaya Amalan. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti menginginkan akhir yang bahagia, dan bagi seorang muslim, kebahagiaan tertinggi adalah ketika Allah memasukkannya ke dalam surga. Bayangkan saja, jika kita sebelum menghembuskan nafas terakhir, Allah sudah memberikan tanda-tanda siapa yang kelak akan menjadi penghuni surga. Ciri-ciri itu nyata terlihat, bahkan mungkin ada di sekitar kita atau ada pada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, surga. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29. Jika seseorang yang beriman dan ia menjadi ahli surga, maka akan selalu melakukan amal kebaikan, sehingga membuat jarak dengan surga yang hanya satu hasta. Berbeda dengan seseorang yang ahli neraka, maka ia akan selalu melakukan amal keburukan sehingga membuat seseorang tersebut sangat dekat dengan neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal satu hasta. Lalu catatan takdir mendahuluinya, dan ia melakukan amalan ahli neraka, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apa saja tanda-tanda itu? Mari kita bahas bersama satu persatu, dengan dalil sahih dan penjelasan lengkap, agar menjadi cerminan untuk kita semua. Ciri yang pertama, hati selalu bersih dari hasad dan dendam. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah pernah berkata kepada sahabatnya, akan datang kepada kalian sekarang seorang laki-laki penghuni surga. 3 hari berturut-turut, Nabi berkata demikian, dan orang yang sama selalu datang. Lalu salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr, menginap di rumahnya untuk mencari tahu amalan khususnya. Tapi ternyata, ia tidak banyak sholat malam, tidak puasa sunnah terus-menerus. Ketika ditanya, dia menjawab, aku tidak pernah menyimpan dengki terhadap seorang muslim pun, dan aku tidak iri kepada siapapun atas nikmat yang Allah berikan padanya. Hadis riwayat Ahmad. Inilah kekuatan hati yang bersih, tidak iri, tidak benci, tidak dengki, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai calon penghuni surga. Maka bersihkanlah hatimu dari dendam, dari kebencian, dan latihlah diri untuk selalu mendoakan kebaikan bagi sesama. Kedua, rajin menjaga salat 5 waktu tepat waktu. Seorang muslim yang beriman menjaga salat 5 waktu dan mengerjakannya selalu tepat waktu, penuh dengan kekhusyuan, pastilah akan menjadi manusia yang sangat beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Orang yang menjaga salat dengan penuh rasa cinta dan disiplin merupakan calon penghuni surga, karena salat adalah pengikat langsung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menjaga salat 5 waktu, maka baginya cahaya, bukti, dan keselamatan di hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaganya,
maka ia tidak memiliki cahaya, bukti, dan keselamatan. Ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Ciri yang ketiga, gemar bersedekah dan tidak perhitungan. Orang yang gemar bersedekah merupakan kebaikan yang akan mendapatkan pahala melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedekah bukan hanya tentang banyak memberi, tapi juga memberi dengan ikhlas, ringan tangan, dan tidak mengharapkan balasan. Sehingga manusia yang gemar bersedekah tidak pernah memandang kapan waktu yang tepat, entah siang atau malam, yang terpenting dilakukan dengan ikhlas dan tidak sombong atau kikir, yang justru sikap tersebut akan menjerumuskan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari, secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb mereka. Tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Sebagai manusia yang beriman, akan selalu membantu orang lain ataupun saudara tanpa diminta. Mereka juga tidak takut miskin, karena sedekah, serta selalu memberi bukan hanya harta, tetapi juga waktu dan tenaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan balasan berlipat ganda untuk setiap pemberian, dan para penghuni surga adalah orang-orang yang mempercayai janji tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu ciri keempat, menjaga lisan dari ghibah, fitnah, dan ucapan yang sia-sia. Lisan adalah senjata paling tajam. Banyak orang terlihat saleh, namun lisannya penuh dosa. Misalnya saja, menghina, memfitnah, menyebar gosip. Sedangkan manusia yang beriman, mereka pasti selalu menjaga lisannya, dan mereka disebut calon penghuni surga. Karena menjaga lisan adalah tanda pengendalian diri yang kuat, dengan bicara hanya yang bermanfaat, diam ketika tidak perlu berkata, tidak menyakiti orang lain lewat ucapan, dan itu adalah sifat para penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan menggunjing sebagian kamu akan sebagian yang lain. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan, barang siapa menjamin untukku apa yang ada antara dua rahangnya lisan dan dua kakinya kemaluan, maka aku jamin untuknya surga. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kelima, tawadu atau rendah hati dan tidak sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam firman-Nya yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat menembus bumi, dan kamu sekali-kali tidak akan sampai setinggi gunung. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 37. Dalam firman Allah tersebut, bisa dijelaskan bahwa sikap tawadu merupakan merendahkan hati di hadapan Allah dan sesama manusia, dengan cara tidak membanggakan kekayaan, jabatan, atau ilmu, memperlakukan semua orang dengan hormat, menerima nasihat, bahkan dari orang yang lebih muda atau miskin. Sehingga dalam diri seseorang yang tawadu tidak akan memiliki sikap yang sombong, karena itu merupakan penyakit hati yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan calon penghuni surga justru adalah mereka yang merasa kecil di hadapan Allah
dan besar di hadapan amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga penjelasan ini menjadi cermin bagi kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.